Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Refridem dan kita masih tetap di alur cerita budidaya maggot besep di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Langkat, Stabat, Kota Stabat. Nah, kali ini apa kabar semuanya? Yang pastinya sehat dan baik, ya kan? Nah, ini saya di video ini mau ngajak teman-teman untuk masuk ke dalam jaring besek. Gimana rasanya masuk ke dalam jaring besek yang dikerubungi lalat-lalat nih? Tuh lalatnya. Sekaligus kita berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu kepada teman-teman dan sahabat maggot semuanya. Nih, saya sudah bawa pupa yang sudah jadi, yang tadinya awalnya prepupa, sekarang udah jadi pupa. Ya, kita mau masukkan ke dalam jaring besep. Agar kenapa kita masukkan pupanya ke dalam besep dengan kontinu atau seterusnya? Karena agar supaya siklusnya tidak terputus. Nah, hal yang membuat faktor yang mempengaruhi ya budidaya maggot itu jadi mandek atau terputus siklusnya itu dikarenakan kita kurang kontrol dalam budidaya maggot besep. Gampang sih budidaya maggot besep, kasih aja sampah gitu ya kan. Tidak, enggak gitu aja. Harus dikontrol Om ya, dikontrol abang-abang semuanya untuk budidaya maggot besep. Jadi boleh kita budidaya maggot besep ini sambilan, boleh, cuman pastikan untuk mengontrol siklus atau yang terpenting untuk dalam budidaya maggot besep dari mulai telur ya, dari mulai telur, maggot dewasa, prepupa, pupa sekaligus itu balik ke telur lagi ya, jadi lalat besep jadi telur lagi gitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita nanti langsung masuk ke dalam jaring besep ya, kita cerita-cerita di dalam ya kan. Tapi sebelum itu yang buat teman-teman yang belum bergabung di channel saya ya, di video saya mohon untuk mensubscribe video saya channel saya agar supaya saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya ya kan tentang maggot besep. Ya, lanjut. Oke, kita udah berada di dalam jaring besep. Yang di dalam jaring besep ini ada beratus ribu ya, beratus ribu lalat besep yang berterbangan. Ya kebetulan muka saya enggak ya kan, hanya topi ini berserakan nih. Tuh, tuh di baju-baju juga banyak nih. Jadi keadaan kondisi di dalam jaring besep itu ya banyak lalat gitu ya kan. Kiranya kalau misalnya kita panen di dalam jaring besep kayaknya agak risih. Jadi saya selalu untuk memanen telur besep itu selalu di luar gitu. Jadi pagi-pagi saya kerok, setelah pagi menjelang mau siang di sekitar jam setengah 9 saya langsung masukkan kayu atau tempat di mana kayu itu khusus untuk bertelurnya lalat besep gitu. Jadi saya manennya itu di luar, nggak di dalam, karena saya ataupun aku ngerasa risih gitu kalau tidak ada yang ngerubungin gitu ya kan. Nah, ini kita langsung kameranya ke belakang aja ya kan, biar supaya enak gitu sambil kita cerita ya. Nah, terlihat sudah di kamera belakang, terlihat banyak lalat-lalat yang sudah mati dan banyak juga pupa-pupa atau cangkang yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Ini sudah wajib kita bersihkan agar supaya kita kelihatan mana pupa yang bisa yang tidak dibuang ataupun mana yang lalat yang harus dibuang agar supaya kelihatan bersih. Karena kalau misalnya ini agak kotor gini kayaknya aku juga ngerasa risih gitu ya kan. Jadi ini sebenarnya harus dibersihkan. Ini setelah video selesai ini mungkin saya bakalan bersihkan. Nah, baru kita masukkan pupa baru agar supaya lalatnya ini siklusnya ini tidak terputus. Karena ada satu hal yang harus kita ketahui ya. Kita sebenarnya di dalam
lalat besep ini, di dalam jaring besep ini kita sebenarnya aman, tidak seperti lalat-lalat biasanya gitu. Kalau lalat yang hijau itu ya, itu mengandung bakteri ya kan, apalagi untuk lalat hijau itu dia mijak kotoran, contohnya ini ada kotoran puyuh atau kotoran ayam atau kotoran kita atau bangke gitu ya kan. Dia memakan makanan yang bau kotor gitu dan sekaligus pijak. Jadi dia setelah pijak kakinya itu kan kotor gitu ya kan. Dia langsung hinggap ke badan kita. Itu udah jelas bakteri-bakteri yang ada di sampah atau di wilayah apa gitu ya kan, yang kotoran itu yang bakalan nempel ke kita. Nah ini lalat besep ini itu tidak makan sampai reproduksi, sampai dia mati gitu. Jadi ini khusus intinya lalat besep ini tidak makan atau mengkonsumsi agar supaya dia itu bertahan hidup, enggak gitu. Jadi terkhususnya buat teman-teman yang lagi yang masih pemula harus tahu kalau untuk lalat ini, untuk jantannya itu bermasa kawin langsung mati ya, sedangkan untuk betinanya setelah bertelur dia mati. Jadi inilah nih bangke-bangkenya. Nah dia hanya cuma seperti itu aja tujuannya. Dia tujuannya hanya reproduksi aja, dia hanya perkawinan, dan setelah itu bertelur ya udah gitu mati gitu ya kan. Dia menimbulkan generasi maggot yang baru gitu. Jadi kita memanfaatkan maggotnya itu sebagai protein, kembali ke situ juga. Jadi buat teman-teman untuk pemula harus pintar untuk mengamati atau mengontrol agar supaya dalam budidaya maggot besep itu tidak terputus. Hal yang paling penting itu jangan sampai terputus dalam siklus. Oke, gitu. Jadi cuman itu, dan kita langsung ke tempat tempat besepnya bertelur. Nah ini aku sudah sediakan tempat besepnya bertelur. Saya memakai kayu ya, yang biasa dibeli di Panglong, yang biasa ukuran lat untuk asbes ya, untuk asbes saya pakai. Terus saya buat jarang-jarang seperti ini, dan hasilnya alhamdulillah lihat itu terbukti karena saya menjaga siklusnya ya, alhamdulillah setiap harinya selalu penuh seperti ini. Jadi saya perkirakan dalam satu kayu ini, satu gulungan kayu ini ada sekitar 7 sampai 10 gram telur besep. Jadi ada kali 4 ini dikali 7 aja kita udah bisa dapat 28 gram sampai 50 gram per harinya. Kan lumayan kan gitu. Apalagi kita punya pasaran dalam market penjualan maggot besep atau sebagainya ya, telur atau prepupa. Jadi lumayan kan gitu. Jadi kalaupun tidak bisa dimarketkan atau dijual di daerah-daerah teman-teman, bisa juga dipakai untuk alternatif pakan ternak. Jadi biasa orang bilang alternatif pakan ternak ya, alternatif pakan ternak itu bisa mencapai menghemat kos pakan itu 50%. Kan lumayan kan ya kan. Jadi mungkin itu dari pengalaman saya sambil ngobrol-ngobrol untuk mau membersihkan sampah-sampah ini. Jadi mungkin video ini dan pengalaman saya atau kita berbagi pengalaman ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.